yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus orang telah bangkit. Amin. Jemaat bersatu. Nas membimbing terambil dari Lukas pasal 24 ayatnya yang 15 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dan hidup Jumat nomor 183 ayat 1 sampai yang ke-2. Sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyah di hadapanmu. Seperti api membuat kaca nyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak terharapkan, seperti tidak pernah dengar orang tidak lakukan. Tidak ada telinga yang mendengar,
dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu, seperti Daud, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti Daud dilenyapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu di hadapan kami, dan menyerahkan kami di dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami adalah hadiah dan Engkau yang menuntut kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah lupa amat sangat, dan janganlah mengingatkan dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pada kiranya kami percaya kepada Tuhan. Kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah, saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengacara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Dosa
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan untuk menuntut kami dalam memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bantulah kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sidang jemaat membacakan ayat yang benar. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan-tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujudan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari hidup jemaat nomor 383, bait yang pertama dan yang kedua. Syukuri
Mari kita siapkan Lukas pasalnya yang 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12 yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita kembali menuntut dan buat persekutuan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini dalam menyambut merayakan Hari Kebangkitan, kami bersama-sama rindu belajar daripada sabda kebenaran firman. Kami memohon urapan suatu kuasa Kristus ya Bapa, berilah kami semua pengertian mengenai sabda kebenaran firman ini, dan lebih-lebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan. Urapan kasih setia buat kuasa Kristus memampukan kami menjadi pelaku firman itu. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Itu menjadi pengingat bagi kita dalam setiap kehidupan ini Bapak, supaya jangan pernah berhenti percaya, mau sebesar apapun masalah halangan rintangan. Allah tidak pernah bisa dihentikan untuk membantu kita melewati. Kuasa Allah memampukan kita melewati halangan dan rintangan yang teramat besar sekali. Dan yang kedua, kemudian kita lihat setelah tutup batu yang didapati terguling atau terbuka tadi di ayat ketiga dikatakan, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saat mereka masuk ke dalam makam, kuburnya ternyata telah kosong. Dalam pikiran kita secara manusia, kalau yang kita cari tidak ada di tempat itu, apalagi yang kita cari ini bukanlah satu hal yang hidup, maka yang masuk akal pasti hilang. Hilangnya entah dicuri, diambil oleh siapa. Secara manusia kita pasti berpikir demikian, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak bernyawa bisa pindah sendiri. Pasti ada yang memudahkan. Saat mencari tidak menemukan di mana mayat Yesus, ayat yang keempat menunjukkan, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka berdiri termenung, berdiri bengong, Bapak Ibu, termenung, bingung dengan apa yang terjadi. Loh, ini mayat Yesus kemana? Hilang kemana? Siapa yang mengambil? Siapa yang memindahkan? Siapa yang mencuri? Ada begitu banyak hal yang ada dalam pikiran para perempuan. Dalam keadaan mereka tenang, kebingungan ini diceritakan hadir dua orang dengan pakaian yang berkilau-kilau. Dari penjelasan ini kita tahu yang hadir di sana siapa. Pasti malaikat Tuhan itu sendiri. Dengan pakaian yang berkilau-kilau menunjukkan kehadiran malaikat. Dan dalam kebingungan mereka tersebut dikatakan mereka ketakutan. Dalam kebingungan mereka, dalam banyak hal yang mereka pikirkan, mereka tunduk ketakutan. Tapi apa kata kedua malaikat tadi, Bapak? Disampaikan di sana. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia
harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Nah, sidang jemaat, duka cita, kesedihan mereka membuat mereka lupa akan janji, membuat mereka lupa akan kebenaran firman. Sebelumnya Yesus sudah menyampaikan saat masih bersama dengan mereka. Tapi ketika Yesus meninggal di atas kayu salib, mereka sama sekali tidak mengingat satupun, karena mereka ditutupi oleh ketakutan, kesedihan dalam hati mereka. Tapi setelah disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi, ayat 8 menunjukkan, baru mereka mengingat setelah disampaikan oleh mereka. Nah, sidang jemaat, ini menunjukkan kepada kita bahwa seringkali yang membuat kita merasa Allah jauh dari kehidupan kita, Allah tidak mendengarkan kita, itu karena kita membuat diri kita sendiri melupakan janji-janji dan kebenaran firman. Kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita seringkali membuat kita melupakan akan janji-janji. Maka mari senantiasa kita selalu mengingat akan janji dan kebenaran firman, sehingga kita senantiasa selalu percaya dan tidak menjadi seperti perempuan-perempuan pada saat itu. Dan yang ketiga, kubur kosong tadi. Kubur kosong menunjukkan pada kita bahwa kematian itu bukanlah akhir. Bagi kita manusia pada umumnya, kalau sudah meninggal dia berarti sudah berakhir, sudah habis, tidak ada. Tapi kubur yang kosong menunjukkan bahwa kematian bukanlah. Dalam Kristus ada kehidupan yang ada kebangkitan. Maka mari senantiasa menjaga iman kita sampai kita beroleh kehidupan yang kekal juga dalam Kristus dan kebangkitan. Dan yang terakhir daripada bagian sabda kebenaran firman, kita belajar tentang respon-respon daripada yang menerima kabar kebangkitan. Dikatakan di sana, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Respon yang pertama dari perempuan yang menerima kabar kebangkitan, ketakutan mereka tadi, kesedihan mereka tadi, seketika berubah menjadi satu pengharapan dan sukacita. Kabar kebangkitan yang mereka sadari yang disampaikan mereka membuat mereka dengan penuh sukacita dan pengharapan menyampaikan, menjadi pewarta, mengabarkan pada murid-murid rasul-rasul yang lain. Yesus Tuhan kita sudah bangkit, seperti yang disampaikannya tadi. Ia telah bangkit dari antara kami. Yang pertama responnya seperti perempuan menjadi pekabar kebenaran, menjadi pewarta kabar. Dan respon yang kedua, sidang jemaat, ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan
kedua dari kabar kebangkitan Yesus, menolak percaya. Pada saat itu murid-murid merasa tidak mungkin orang mati bangkit. Pasti bohong. Pasti ini sekadar untuk menghibur kami saja, omong kosong. Tidak mungkin. Kami melihat sendiri Yesus mati lebih dulu. Respon yang kedua adalah tidak percaya. Bahkan dari rasul-rasul dan muridnya sekalipun. Dan respon yang ketiga di ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yang ketiga adalah berproses dalam iman. Mengapa yang ketiga responnya berproses dalam iman? Sidang jemaat, kalau kita pernah membaca maupun melihat film tentang Yesus Kristus, kita tahu Petrus inilah yang menyangkal Yesus. Dan kita tahu dia pergi meninggalkan Yesus, pergi lari menjauh ketika Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Ketika Yesus diputuskan akan disalibkan, dia pergi meninggalkan Yesus. Dia ketakutan. Tapi dalam pembacaan kita ini kita melihat saat murid dan rasul yang lain mengatakan omong kosong dan tidak percaya, Petruslah sendiri di sini yang memilih untuk mengecek langsung, pergi melihat ke dalam kubur, memastikan apa yang disampaikan perempuan. Di sini kita belajar tentang proses iman. Bahkan murid-murid terdekat Yesus pun tidak langsung menjadi orang-orang yang hebat. Mereka juga berproses dalam iman. Petrus yang sebelumnya lari meninggalkan Yesus menjauh, sekarang ia menjadi yang pertama yang maju untuk memastikan. Dan di sini kita melihat inilah awal bagaimana Petrus menjadi yang pertama yang dipercaya untuk mewartakan dan melanjutkan pelayanan Kristus Yesus. Nah, sidang jemaat, dalam memaknai kebangkitan Kristus ini, mari kita memiliki respon yang terbaik. Kita meneladani sikap kaum perempuan yang mewartakan kabar baik kepada orang lain. Dan kita juga mari berproses dalam iman seperti Petrus. Mungkin kita menyadari, oh saya ini tidak sempurna, saya sering kali salah dan berdosa. Tapi mari sidang jemaat, jangan kiranya hal-hal tersebut menghalangi. Petrus juga berproses untuk dapat menjadi pelayan Allah yang besar. Kita juga berproses dalam iman. Mari dalam memaknai kebangkitan Kristus di hari kemenangan atas kuasa maut, kita juga mewartakan kabar baik kepada sekitar dengan perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Tuhan memberkati firman. Amin. Sekarang sebelum kita menaikkan syafaat kita, akan ada puji-pujian yang akan kita
Ya Bapa, kami mengucap syukur atas bagian sabda kebenaran firman yang sudah boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah kiranya melewati kisah kebangkitan-Mu, kami bersama-sama boleh menghayati hari kemenangan atas kuasa-Mu. Biarlah kiranya kami juga boleh belajar meneladani untuk dapat mencontohi setiap teladan yang diberikan melewati sabda kebenaran. Mampukanlah kami seluruh sidang bagi jemaat di tempat ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pewarta kabar baik, yang menjadi pewarta akan kisah kebangkitan, mewartakan kemenangan atas kuasa maut kepada orang-orang sekitar.
melewati perkataan, perbuatan, tingkah laku perkataan. Kiranya kehidupan kami benar-benar dapat menjadi alat untuk menunjukkan kasih berdamai sejahtera di tengah dunia. Pakailah kehidupan kami semua ya Bapa, untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan kuasa. Dan bersama dengan ya Bapa dalam syafaat kami, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami terkasih. Biarlah bangsa dan negara kami ini dari ujung Sabang sampai Merauke, semua warga negara yang tinggal di dalam senantiasa selalu hidup dengan baik, hidup dengan aman, damai, tentram, rukun, seterusnya. Engkau memberkati semua, dijauhkan daripada perpecahan, permusuhan, pertikaian ya. Jauhkan kiranya daripada permusuhan antar umat beragama, etnis, suku, ras, dan lain sebagainya. Biarlah kehidupan dalam bangsa selalu aman, damai, dan tentram. Demikian pun kami menyerahkan keberadaan para pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden berserta dengan seluruh jajaran di kabinetnya, para pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, di tingkat kota, bahkan di tingkat kampung sekalipun. Kiranya Engkau boleh memakai keberadaan mereka sebagai alat perpanjangan tangan. Biarlah dalam masa kepemimpinan mereka boleh membawa sukacita, boleh membawa kedamaian, kesejahteraan untuk kehidupan bangsa dan negara. Engkau memberkati mereka dalam hikmat dan kebijaksanaan. Mereka boleh memimpin untuk kebaikan bangsa dan negara. Kami serahkan yang dalam. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para pendeta, para penginjil atau evangelis, para penetua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya yang terlibat dalam pelayanan untuk kepuji kemuliaan. Berkatilah kehidupan mereka selalu, buatlah berhasil setiap tugas dan menjawab pelayanan yang mereka. Engkau memberkati setiap hal yang mereka lakukan, boleh berhasil ya Bapa. Pelayanan mereka kiranya hanya untuk kepuji dan kemuliaan, bukan untuk keuntungan mereka sendiri. Berkatilah mereka senantiasa, pelayanan kemuliaan Nama-Mu semakin dikenal luas di tengah dunia ini, melewati seluruh orang yang menyerahkan dirinya untuk Engkau pakai. Demikian pun kami juga berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, fakir-fakir miskin dan orang terlantar di luar sana. Ya Bapa, tunjukkanlah kasih setia-Mu, peliharalah selalu kehidupan mereka, datangkan kesehatan dan kekuatan pada mereka. Demikian pun Engkau menguatkan dan meneguhkan mereka. Meskipun dalam kehidupan mereka ada kekurangan dan di antara orang terkasih, kiranya Engkau boleh hadir memberikan mereka kekuatan, meneguhkan mereka selalu. Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa. Demikian pun ya Bapa, Engkau juga melawat mereka, menjauhkan mereka dari petaka bahaya seperti. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa secara khusus bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dengan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni para bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, dan lepaskan kami dari jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dan akan melakukan iman.
Bapa kami bersyukur di mana Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami sekalian memberi persembahan syukur melalui apa yang kami miliki, baik materi bahkan hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik segala sesuatu di dunia ini dan kami adalah kepunyaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 340, Sidang Jemaat diundang. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sidang Jemaat. Dirahmatan pada Selasa tanggal 20 April di Kurniawan Salut.
hari ini. Lagi. Pulang. Ji, ada dua. Lagi. Oh, itu ada dua lagi. Guys, ini hasil donat kemarin sampai sekarang pun Ini ibu-ibunya guys. jadi ini guys ada lemang khas Nah, ini ada koci-koci guys. Koci-koci apa iwul-iwul? Ada koci-koci. Koci-koci. Oh, bukan koci-koci, iwul-iwul ternyata. Nah. ini ciri khasnya orang Dayak, ini ciri khasnya orang Kutai, dan ini ciri khasnya orang Amerika. Jadi ada 3 negara. Ini buatan Amerika, ini orang Dayak, ini orang Jawa. Pelan-pelan. Oh, dia sekarang.